Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju terjerat korupsi, buktikan anti korupsi masih melempem. Penulis, Agus Oloan. Miris dan memprihatinkan, begitulah melihat penyakit korupsi yang menggerogoti setiap sendi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tidak ada kata kecuali, seluruh lapisan masyarakat merasakan bagaimana dahsyatnya penyakit ini menularkan virusnya dan menjadi momok menakutkan yang sampai sekarang belum ada formula yang tepat untuk mengentaskan penyakit kronis yang satu ini. Bahkan ironisnya, beberapa pihak menghalalkan berbagai cara agar korupsi di negeri ini menjadi bagian yang halal, bukan tindakan yang haram lagi. Korupsi berjamaah sepertinya jalan dan tindakan yang dianggap tepat untuk menyelewengkan atau mengambil yang bukan seharusnya haknya menjadi hak sekelompok orang yang bersama-sama satu ide, satu pemikiran untuk melakukan tindakan korupsi, walau seharusnya mereka sadar bahwa itu adalah dosa terbesar dalam hidup mereka. Tidak terkecuali di masa pandemi global yang melanda 216 negara di dunia, termasuk Indonesia. Ketika pemerintahan Pak Jokowi sedang fokus-fokusnya berperang melawan dan mengantisipasi pandemi virus Corona-19 dan usai gembor-gembornya anggapan berbagai pihak yang tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK yang katanya justru melemahkan kinerja KPK, ternyata semua terbantahkan, bahwa KPK tidak pernah diintervensi apalagi dilemahkan, makin senyap melakukan operasi tangkap tangan, OTT, tanpa harus memberitahukan pihak lain. Hasilnya, di tengah-tengah isu-isu besar kerumunan oleh Rizik dan pendukungnya, pun dengan kasus Papua Barat Merdeka, tiba-tiba kita disodorkan berita penangkapan Menteri KKP Indonesia Maju Jilid 2, Edi Prabowo yang baru pulang dari negeri Paman Sam dengan sejumlah bukti barang sitaan diduga hasil korupsi. KPK menangkap setidaknya ada 7 orang di bandara yang menemani Edi Prabowo selama di Amerika Serikat. Kabar ini sontak menjadi pujian sekaligus ironi, karena masa pandemi ini di mana banyak rakyat Indonesia tidak bisa merasakan kebahagiaan dan hidup susah karena pengangguran, tidak bisa berusaha, tidak dapat menjalankan pekerjaan mereka karena pandemi, sementara Edi Prabowo dan kroni-kroninya dapat menikmati uang hasil konspirasi, korupsi dan kolusi, hingga hasil suap dari kebijakannya yang membuka keran ekspor benih lobster atau benur yang sebelumnya dilarang keras oleh Menteri Susi. Menteri Susi yang sudah banyak makan asam garam dunia perikanan di tanah air, memang melarang ekspor benur atau bibit lobster tersebut karena memang di samping untuk menghambat korupsi ekspor benur yang berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme, di mana akan ada pengusaha yang berlomba-lomba untuk menjadi partner ekspor, juga dikhawatirkan lobster atau benur kita akan habis dan Indonesia tidak punya bibit lobster lagi, karena semua bibitnya sudah diekspor ke Vietnam atau Cina. Demi mempertahankan keaslian plasma nutfah Indonesia sekaligus melindungi nelayan, Menteri Susi berani berjudi dengan melarang ekspor benur atau lobster. Beliau berpesan akan lebih baik Tuhan yang membudidayakan lobsternya di Laut Indonesia, kita hanya menangkap yang besarnya saja agar nilai jualnya lebih tinggi, bisa berkali-kali lipat dari harga benihnya. Sehingga Menteri Susi melarang dan memastikan bahwa di era dia menjadi menteri, penyelundupan lobster tidak ada. Nah, setali 3 uang dengan Edi Prabowo yang sudah ditangkap tangan oleh KPK. Kini saya kembali dikejutkan dengan berita hari ini, Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, dengan berita, Mensos Juliari Batubara serahkan diri ke KPK. Judul berita ini sangat menohok sekali, walau terkesan lebih beradab dari Menteri KKP, di mana Menteri Sosial di erat Kabinet Jokowi Bersatu Jilid 2 ini lebih menyerahkan diri dan tidak lari dari masalah. Namun tetaplah kasus korupsi yang menyeret namanya ini tidak bisa ditolerir lagi. Dan semoga benarlah dia nanti tidak terbukti ikut menikmati aliran dana korupsi tersebut. Menteri Sosial Juliari P. Batubara tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial usai operasi tangkap tangan, OTT, pejabat Kemensos. Walau kenyataan bawahannya yang bermain, namun Menteri Sosial Juliari P. Batubara harus merelakan namanya terseret dan menyerahkan diri. Menteri Sosial Juliari P. Batubara telah menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
KPK, pada Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 dini hari. Mensos Juliari terjerat kasus pengadaan bantuan sosial, Bansos, penanganan COVID-19 dari Kementerian Sosial RI tahun 2020. Semua berawal dari operasi tangkap tangan, OTT, pejabat Kemensos beberapa waktu lalu. Dan, ditetapkannya Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menjadikan ada dua Menteri Kabinet Indonesia Maju berurusan dengan lembaga anti rasuah itu hanya dalam kurun waktu 12 hari. Tentunya ini menjadi prestasi serta sejarah baru di mana Komisi Anti Rasuah mampu mencokok pejabat elit negara dalam kurun waktu 2 minggu. Hasil penangkapan para koruptor ini membuktikan bahwa aksi korupsi ini tidak mengenal jenis orangnya, agamanya, sukunya, dan jabatannya. Siapa saja bisa menjadi koruptor. Dan korupsi sekali lagi tidak dapat dilakukan sendirian, tetapi berjamaah, seperti kasus pertama yang menimpa Menteri KKP. Kasus Mensos ini juga melibatkan banyak orang. Setidaknya ada 4 tersangka yang dijerat, yaitu Mates Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Heri Sidabuke. 2 nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan 2 nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos. KPK menduga Juliari menerima jatah Rp10.000 dari setiap paket sembako senilai Rp300.000 per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari sudah menerima Rp8,2 miliar dan Rp8,8 miliar. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee kurang lebih sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS, Mates Joko Santoso, kepada JPB, Juliari Peter Batubara, melalui AU, Adi Wahyono, dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar, ucap Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB, imbuh Firly Bahuri, Ketua KPK. Prestasi besar KPK yang menangkap 2 menteri sekaligus seharusnya menjadi warning atau ultimatum bagi koruptor-koruptor kecil lainnya, seperti penggunaan dana bos dan sebagainya. Indonesia Maju hanya omong kosong, rumah orang tua menteri mau dibakar aja diem? Hanya omong kosong jika hukum tidak bisa ditegakkan, namun kita bicara tentang menjadi negara yang hebat. Cuma mimpi di siang bolong, kalau negara mau maju tetapi penegakan hukum masih carut-marut. Tebang pilih hingga kalah sama omong kosong catur politik demi kondusivitas dan lain sebagainya. Hukum positif itu dibuat dan ditetapkan berlandaskan kebaikan universal yang bisa diterima akal sehat. Kalau hukum tidak bisa ditegakkan, berarti negara kita berisi orang-orang yang minim akal sehatnya. Kalau sudah begitu, bagaimana mungkin kita berani bermimpi untuk menjadi negara maju, makmur dan adil? Selain itu, gak ada ceritanya daerah atau negara gak aman bisa maju. Sedangkan keamanan itu hanya bisa dicapai dengan penegakan hukum positif yang berlaku. Kalau penegakan hukum di negara kita letoy, jargon Indonesia Maju hanya omong kosong. Yang pertama, investor akan kabur kalau negara tidak aman dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas. Kong kali kong yang berujung pada korupsi, kolusi dan nepotisme pun disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum. Kalau gak ada investor dan justru banyak KKN, hanyalah mimpi bisa memajukan Indonesia. Kita sebagai rakyat jelata gak mungkin bisa berharap banyak dengan kepastian hukum. Tidak bisa berharap bisa berlindung di balik hukum, kalau rumah orang tua menteri yang mau diancam akan dibakar aja didiamkan. Seperti yang kita ketahui bersama, rumah orang tua Pak Mahfud digeruduk orang dan bahkan ada ancaman dibakar. Mungkin suatu saat, kalau kamu hanya rakyat biasa, bukan pemimpin ormas, bukan anak pejabat, bukan petinggi partai mendapat tekanan, kamu hanya bisa pasrah. Luar biasa bukan dampak pembiaran akibat jargon langkah catur pihak pemerintah terhadap lawan politiknya lalu melakukan pembiaran?
Negara demokrasi tanpa adanya kepastian hukum pun dikit demi sedikit akan masuk ke liang kubur. Sebab, dalam negara demokrasi, hukum adalah panglima tertinggi agar negara tetap utuh. Jangan kaget kalau penegakan hukum hanya berprioritas pada dukungan politik. Suatu saat orang-orang dengan pemikiran minoritas, keyakinan minoritas akan kehilangan haknya karena dianggap tidak ada nilai jual dalam politik yang butuh suara dalam perebutan kekuasaan. Pada akhirnya, kualitas demokrasi kita semakin menurun. Tidak lagi adu gagasan, tetapi adu pendekatan pada tokoh-tokoh yang dianggap suci meskipun tak ada program yang bisa memajukan bangsa. Atau pendekatan terhadap ketua-ketua ormas adalah prioritas dalam demokrasi, bukan adu gagasan terbaik bagi bangsa. Jika hal itu sudah menjadi biasa, maka rasionalitas rakyat pun terbiasa dengan pola pikir yang seperti itu. Pada akhirnya, mimpi menjadi negara maju pun hanya omong kosong. Yang ada negara hanya dikuasai oleh paksi-paksi yang tercermin dalam partai politik dan ormas sebagai pijakannya, bukan suara rakyat jelata seperti kita.